Yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja di video reactionnya Reza Eser kali ini aku mau ngebahas tentang 18 tahun berjaya Honda kini hentikan produksi mobil nih. Masalah ini tuh lagi hot-hotnya di media sosial. Sekarang kita mau nge-reaction dan mau nge-reaction dan mau ngebahas videonya seperti apa dan kayak gimana. Tapi seperti biasa jangan lupa follow Instagramnya kita berdua dan subscribe channel YouTube Reza SR bagi yang belum subscribe. Oke, langsung saja kita play aja videonya. Oke, gimana nih? 18 tahun berjaya Honda kini hentikan produksi mobil Honda Jazz. Kabar terkini datang dari PT Honda Prospect Motor. Mereka telah resmi mengumumkan untuk berhenti memproduksi mobil Jazz di Indonesia. Mobil yang sudah lama meramaikan pasar otomotif dalam negeri ini harus pamit undur diri. Lantas, apakah alasan Honda menghentikan produksi mobil Jazz setelah membesarkan namanya yang sudah dibangun berapa tahun lamanya? Simak tayangan berikut untuk mengetahui penjelasan selengkapnya. Coba kita lihat penjelasannya kayak gimana nih. Baru saja pada 3 Maret lalu, Honda menghebohkan pecinta jazz dalam negeri bahwa tak ada lagi produksi untuk mobil yang sudah lama mengaspal di tanah air tersebut. Seperti yang kita tahu, mobil jazz kita simak dulu aja videonya ya, nanti kita bahas bareng-bareng dengan membawa tampilan yang mewah. Meski demikian, pamitnya jazz bukan berarti tidak memiliki pengganti. Untuk itu, Honda telah menyiapkan City Hatchback RS yang kini telah meluncur di Indonesia. Dengan tampilan sporty dan mengusung beragam fitur modern, PT Honda Prospect Motor atau HPM sangat optimis dengan produk barunya itu siap menggantikan peran Jazz. City Hatchback dianggap mampu menggantikan Jazz di Indonesia karena beberapa pertimbangan. Misalnya karena sama-sama memiliki konsep sporty dan tampilan agresif. Desain yang sporty serta performa mesin yang lebih baik pun begitu melekat pada hatchback ini. Selain itu, pabrikan juga menilai bahwa Jazz generasi baru kurang bisa diterima pasar Indonesia hingga menggantikannya dengan City Hatchback. Tapi bagi kalian para pecinta Jazz sejati, jika masih menginginkan unit mobil Jazz, tak perlu khawatir. Saat konferensi pers virtual, Business Innovation and Sales and Marketing Director HPM, Yusak Billy mengatakan kalau stok unit Jazz masih tersedia. Namun jumlahnya sangatlah terbatas, karena sisa produksi terakhir Honda Jazz sudah tersebar di berbagai jaringan dealer. Masih sekitar 300 unit Jazz tersisa, jadi kalau mau ya pecinta Jazz lebih baik secepat mungkin membelinya sebelum kehabisan. Jika melihat di situs resmi Honda Indonesia, Honda Jazz masih dijual dalam 4 varian. Adapun harga terakhirnya, untuk tipe MT 255 juta, tipe CVT 265,5 juta, tipe RS MT 288 juta, dan tipe RS CVT 298,5 juta rupiah. Setelah mengaspal selama kurang lebih 18 tahun, Honda Jazz harus pamit dari pasar otomotif Indonesia. Jazz menjadi mobil yang cukup berpengaruh dalam persaingan hatchback sejauh ini. Kini Honda City Hatchback menggantikannya untuk bersaing dengan Toyota Yaris, Suzuki Baleno, Mazda 2, dan Volkswagen Polo. Selama 18 tahun, Honda Jazz tercatat memiliki 3 generasi di Indonesia. Generasi pertamanya hadir di tahun 2003 dengan kode bodi GD3. Kala itu, mobil Jazz hadir dalam 2 pilihan mesin, yakni iVTEC dan iDSi. Untuk varian mesin iVTEC, Honda Jazz mengeluarkan tenaga 110 tenaga kuda dengan torsi 143 Nm. Sedangkan performa yang dihasilkan mesin iDSi sedikit lebih kecil, yaitu bertenaga 87 horsepower dan torsi maksimumnya 128 Nm. Kemudian pada generasi kedua, Jazz lahir tahun 2007 dengan sederet ubahan yang diberikan, mulai dari eksterior hingga interior. Dengan kode GK4, performanya ditingkatkan, di mana tenaganya adalah 120 kuat kuda dan torsi 145 Nm. Pada model ini, mesin iDSi dihilangkan dan hanya memakai varian mesin iVTEC. Terakhir ada generasi ketiga yang muncul di tahun 2014. Ini yang terbaru yang sekarang kan? Kode GK5. Tampilan Jazz generasi 3 menjadi semakin sporty dan futuristik dengan hadirnya proyektor headlight dan LED DRL.
Selain itu ada aksen hitam di spion, penggunaan vape dual tone, dan desain Variannya baru gitu. pada rear bumper. Varian Namun modelnya. mesin yang digunakan pun masih sama seperti model sebelumnya, yaitu 4 silinder inline 8 Soichi 1500 cc IVT isi. Tenaganya juga sama, masih menghasilkan 120 kuat kuda dan torsi 145 Nm. Nah, mobil inilah yang bertahan Nah, kalau sampai ini yang keluaran sekarang, berapa namun tahun berapa sayangnya nih? si mungil pamit undur diri dari persaingan panas di Indonesia. Ya, kalau Ya, aku suka sayonara yang Honda Jazz. Mana nih penggemar Honda Jazz? Merasa kehilangan banget gak sih setelah mengetahui informasi ini? Atau justru mendukung City Hatchback sebagai pengganti Jazz? Tuliskan tanggapanmu di kolom komentar, like dan bagikan video ini. Terus, we. Thank you ya, bye-bye. Kalau menurut aku ya, aku kan kurang paham tentang mobil gitu kayak gimana ya. Cuma kalau aku sih dilihat dari model bentukannya tuh lebih suka Honda Jazz yang keluaran baru sekarang, yang tahun 2019. Kalau ngedenger Rencana Honda apa ini? Cityback, Kayaknya sih agak kurang ya. kurang. Orang suka gitu ya, tapi kan peminat orang tuh beda-beda gitu ya. Cuma kalau ngedengar kabar ini tuh cukup sedih banget. Kenapa harus dihilangkan dan digantikan? Kenapa enggak udah ada aja terus produksi yang baru gitu ya? Kalau menurut kamu gimana nih pendapatnya? Padahal ini Honda Jazz kan banyak peminatnya banget. Sampai ada klub-klub Honda Jazz gitu kan ya, di Tasikmalaya juga ada gitu klub mobil Honda Jazz, entah itu namanya apa, pokoknya aku tahu ada gitulah ya. Dari kalian juga pastikan ada yang mengimpikan. Pasti sih gitu. Mengimpikan. Pokoknya banyak lah di luar sana yang masih memimpikan mobil tersebut mungkin ya. Kayaknya mobil impian lah tuh anak-anak muda zaman sekarang. Coba menurut kamu apa pendapatnya tentang kabar yang lagi hot-hotnya ini? Setuju atau tidak atau gimana gitu? Disayangkan sih ya. Jadi katanya Jadi tersedia 300 unit di Indonesia. Jadi Dikit banget gitu ya? cepat-cepat dia dapat kalau gitu. Oh sih, mungkin nanti harganya bakal meledak-ledak banget kalau masih ada peminat yang nggak kebagian dari 300 unit itu ya. Banyak lah second lah. Itu juga kalau ada gitu. Tapi laku keras sih. Kalau sampai nggak ada lagi produksinya gitu kan, jadi kayak semacam barang langka gitu, bakal kayak gitu sih. Kalau menurut kita berdua jadinya intinya tuh sangat disayangkan. Kenapa harus dihilangkan dan digantikan? Kenapa masih Bukan dihilangkan, berhenti. Iya, maksudnya kenapa harus diberhentikan produksinya? Kenapa berjalan aja gitu walaupun ada keluaran yang terbaru? Tapi tadi kan alasannya tuh karena produksinya tuh udah menurun dan berkurang gitu. Maksudnya kenapa harus diberhentikan? Ya kalau mau produksi aja, tapi seadanya. Pasaran yang minat di pasaran tuh segimana gitu, jangan sampai diberhentikan. Tapi itu kan kebijakan mereka Honda ya. Kita hanya pendapat kita seperti itu. Kalau kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah pendapat kalian. Karena di video kali ini cukup di sini aja perjumpaan kita, tapi kalian jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye.